place tempat di mana mereka ada di bagian pinggir dari zona ketiga. Beberapa granat kembali atasnya. Genfos tadi baru saja mendapatkan sebuah knockdown penting. Mudah-mudahan bisa berbuah eliminasi. Sementara layar kaca kita juga melihat itu dia Bigetron dan juga PE di bagian bawah sana. Dilempar tapi belum mampu melakukan sebuah pertumbangan. Tapi justru Satar kali ini terculik oleh PE. Dibalaskan lagi oleh Genfos. Membuat PEA cukup porak-poranda di bagian fight selatan map kali ini. Bigetron versus PEA, Boom versus Cersia. Dan ketika zona keempat terbentuk, Cersia lagi-lagi bermain seperti ini, tarik ulur gaming. Ini udah kejadian sering banget. Cersia ngambil satu tempat, mereka tiba-tiba ragu ada yang nge-push, mereka bakal tarik mundur lagi. Apalagi mereka sudah kehilangan satu pemainnya, bahkan tidak hanya mereka yang sedang berperang kali ini, Talon akan berhadapan juga dengan FaZe Clan. 4 pemain Talon masih berdansa di bagian bawah sana, ada satu granat yang siap dimasak oleh Mystery, dilontarkan menuju ke arah seorang Morman. Belum connect memang, tapi FaZe Clan sudah terjepit posisinya. 2 melawan 4, apakah mampu? Harusnya mampu, apalagi Onsen pun sudah mulai digocek ke depan dan ke belakang. Itu dia Lennox yang mulai maju kali ini, dapatkan satu dari seorang Axel. Maju lagi karena bagian dari FaZe Clan. Morman menjaga di bagian sana, tapi sebuah Hellfire dilakukan. Sebuah pick tipis didapatkan Morman, namun datang player-player dari Talon. Aduh, malah mengabsen, tapi dapatkan satu. Dan akhirnya FaZe Clan diratakan oleh Talon. Tadi sisa satu, untung cepat dibayarin dan harusnya Talon bisa melakukan reset situation. FaZe Clan pulang, tidak ada poin sama sekali. Sementara dari Boom, penguasa arah jam 3 masih sempat untuk melakukan healing, tapi Yoru sudah ter-take down oleh Blue Zone dan Mystery. Here we go, masih bisa menculik satu pemain bernama Lambor. Itu dia tembakan yang cukup baik tadi dari seorang Mystery, bahkan membuat dominating. 5 eliminasi sudah masuk ke tangan dari Talon dan Elngendok The Xavier gagal untuk memanfaatkan pergerakan ke zona 4 sebagaimana yang sering terjadi di hari kemarin. Mereka justru menghilangkan kesempatan ini, menyisakan para Jin. Dan di tempat lain, di bagian Sahmi yang tadi dibahas oleh Jelly, padat sekali. 3 tim di sini, Bigetron, RRQ dan Cersia, tapi Snape sudah tertumbangkan. Di tempat lain, Blue Zone kembali memakan korban. Lennox tumbang. Talon menyisakan berarti 2 player saat ini yang belum masuk dalam zona, sementara Sang Raja ditumbangkan oleh Bigetron dan Bigetron sudah mendapatkan eliminasi yang ketiga. Tiba-tiba langsung nge-push saja menuju ke arah satu rumah yang ada Cersia-nya di bagian second floor. Apalagi kali ini split membelah samudera sedang dilakukan oleh Bigetron. Red Alliance bakal langsung melakukan close combat sepertinya, tapi belum ada kontak yang terjadi, masih menunggu. Di bagian first floor-nya, RRQ nice try, hanya membawa pulang 1 points elimination saja. Tidak mau tergesa-gesa L Supermarket saat ini. Menunggu informasi, terdengar step di bagian kanan Cersia. Kelihatan itu kepalanya, tapi Satarless granatnya connect menuju ke arah satu pemain Cersia, menyisakan 1 last man standing Cersia, tapi tidak hanya Cersia, ada juga Sam9 yang siap menghadapi Bigetron. Bigetron harus menghadapi 2 fight yang berbeda, tapi lobby harus segera dilumat kali ini, karena ini akan menjadi momentum bagi Bigetron bisa masuk lobby keluar dari compound. Mudah-mudahan terdengar stepnya, udah mulai dekat dengan player dari tim. Nice. Bigetron dan Satar dapatkan eliminasi yang ke-7 untuk Bigetron Red Alliance kali ini. Ada Sam9 yang di bagian atas dari tadi sudah melakukan fight dengan Zuxi. Zuxi, sang kepala suku, seperti menjadi scouter kali ini di bagian paling depan, menjadi entry fragger. Dan dengan kemenangan atas Darusia, kembali bisa memanggil teman-temannya untuk maju beriringan dan mungkin bisa mengalahkan dari permainan Sam9. Sam9 pun dengan sangat cepat langsung meninggalkan area peperangan, tidak mau bermain berlama-lama karena mereka tahu mereka harus meng-secure. Bahkan ke arah tim Flash, tapi Altrigo tidak hanya kepada Flash player mereka mau masuk pun ada Vampire menjadi sebuah gatekeeper, namun Rosemary mendapatkan Satar, bahkan langsung menjadi eliminasi pertama bagi Alter Ego. Ada balasan dari tembakan Genfos. Genfos sepertinya mau membuktikan kepada publik bahwasanya dia mampu untuk membawa menjadi kepala dari Bigetron Red Alliance dan baru saja menumbangkan sang 2 kali MVP di bagian Super Sunday kali ini, yaitu seorang Rosemary. Dan lihat bagaimana Bigetron kali ini juga sangat kesulitan karena dapat Rosemary. Mereka ternyata dilumat habis oleh 3 player Alter Ego lainnya, membuat Bigetron harus pulang ke lobby. Alter Ego Menjadi kekhawatiran bagi fans dari Alter Ego, karena banyak banget yang DM gua, Rosemary terlalu terbuka bang kemarin, dan ini masih terjadi sampai di game yang kedua. Mudah-mudahan regroup bisa dilakukan. RRQ pun sudah bergerak cepat, dan di layar kaca kita sepertinya dari Bigetron juga nggak mau terlalu berlama-lama loot di bagian sini. Terbukti ada beberapa vehicle yang sudah mereka kumpulkan.
Kalau berdasarkan liga, biasanya mereka ngambil Milta Power abis ini, pergerakan selanjutnya. Ke kanan terlebih dahulu. Sam9 yang melakukan gatekeep, Sam9 yang tereliminasi pertama. Bahkan dari Infinity pun masih ada waktu untuk menyelamatkan temannya yang sedang knockdown. Sam9 ini kayak nggak kapok ya. Third party bisa saja terjadi, tapi hari ini, wow, ini semuanya menjadi El ngendok gua rasa. Nggak ada lagi yang terlalu cari-cari eliminasi, rotasi lagi, ngukur map lagi Jel dari tadi. Ini yang masih terjadi dan ini membuat akhirnya mungkin zona 3, zona 4 sih. Sepertinya peperangan S12K tentu lebih superior daripada shotgun kocok yang digunakan. Tadi dari player Flash, tapi Sersia juga datang. 3 team showdown, Sersia diusir oleh tim FaZe Clan. Bisakah melakukan tembakan karena kendaraan dari Onzen juga sudah sangat low. Dan tembakan justru datang dari Pygmika? Ternyata tidak. Dari Flash juga membuat FaZe Clan kembali lagi tumbang satu playernya. Sersia langsung overthinking. Jadi nggak ya gue third partyin? Temen gue lagi nge-scouting knockdown. Kayaknya nggak jadi dah. RNG langsung tarik mundur, kelihatan di bagian minimap yang warna pink. Sudah mulai bergerak lebih jauh, repositioning sepertinya mereka lakukan. Dan NKT pun bertemu dengan Alter Ego Ares. Entah dari bagian mana karena kita masih fokus dengan FaZe Clan versus Team Flash. Berusaha untuk nge-heal tapi nggak cukup waktunya. Kuang sudah mulai menjadi bulan-bulanan. Ada satu granat tapi harusnya nggak kena karena ada satu obstacle. Dan terlihat ada beberapa cicilan damage menuju ke arah seorang Cornty juga down. Vintores dengan kali empatnya masih berupaya untuk bisa mendapatkan Kuang. Orang Kwanji bisa membuat akhirnya FaZe Clan begitu terbuka dan tereliminasi. Sementara not an ideal situation. Vampire tahu betul bagaimana letak lokasi dari tim Bigetron, bahkan Genfos yang mencoba melakukan pick justru ter-take down 2-on-4 situation. Zuxi kali ini bersama Lapar harus bisa melawan player dari Vampire, bahkan mereka sudah terdesak. Granat akan bisa memupuskan harapan dari Bigetron. DBF dapatkan satu lagi. Satu player Vampire sudah tertumbangkan. 3-on-1 situation. Alter Ego bahkan juga tereliminasi oleh NKT. Berarti yang sedar tadi melakukan fight. Bigetron masih bertahan, masih bisa melakukan sebuah perlawanan. Lapar, please Lapar bisa, tapi sulit memang karena Fluke TH akhirnya menutup peperangan dengan kemenangan atas Vampire. 1 ditukar dengan 4 dan bahkan tadi sempat ada blunder yang dilakukan oleh Vampire. Kembali Si Excel ini menjadi satu kan itu karena memang jauh karena bagian Novo dan mereka menjadi penguasa dan BTR pasti. bagian jembatan kiri. Oh no, cilaka RRQ. No Mercy juga keculik. Waduh, 2 player didapatkan seorang Razy, satu lagi IGL yang mengerikan lagi-lagi. Tadi kita bahas sebelumnya juga mendapatkan 6 eliminasi di game mereka mendapatkan chicken dinner. Kali ini 2 player RRQ tumbang dan El ngendok di gatekeep sama Bigetron. Pergerakan mereka juga tertumbangkan tapi ada balasan karena seorang Yami dan bahkan Razy terlihat Snape menjadi game changer. Tapi boom, masih bisa melakukan revive. Snape turun ke bagian Lebih dalam lagi RRQ yang siap buat menjegal. Dan di bagian jembatan kanan juga sudah menumpuk beberapa tim saat ini. go. Infinity, 1 down. Masih bisa diselamatkan atau tidak, masih belum tahu karena Bigetron masih berkeliaran di sekitaran mereka. Pom bensin kali ini yang menjadi saksi dari Infinity, bahkan langsung dikonfirm oleh L Supermarket. Itu dia, dan ini yang diramaikan di kolom komentar juga, zonanya ngeprank. Jelly tadi membahas masih ada kemungkinan menuju ke arah bagian atas dan kejadian kali ini jembatan yang menjadi poros dari zona. Dan menurut gue tim yang paling diuntungkan kali ini adalah tim-tim yang melakukan super late rotation. PGA, Sersia, Pygmy. Sekarang justru mereka yang menguasai zona, mereka yang ada di bagian paling tengah. Mereka mempunyai compound yang tadi ditinggalkan karena 3 kota besar, Farm, Milta, Shelter. Tadi sudah tidak ada orang di sana. Dan kali ini mereka, tim-tim yang tadi gue sebutkan sudah mendapatkan tempat-tempat yang mereka inginkan. Jembatan untungnya masih bisa dikuasai oleh Bigetron. Mudah-mudahan mungkin menjadi ladang eliminasi. Karena Infinity dan NKT masih ada di pulau bagian selatan. Itu dia, penjegalan, pembegalan masih possible banget buat kejadian. Dan good news, Alter Ego Ares masuk dari Milta Power. Tadinya sempat kita lihat sudah ada inisiasi mau nyebrang dari Alter Ego Ares. Tapi mungkin ada pemikiran-pemikiran lain dari bagian mapnya. Mereka berhadapan dengan FaZe Clan. Dan ini dia map reveal yang dari tadi kita bicarakan. Kalian bisa menikmatinya dan kalian bisa Awi jembatan, Jel. kalian bisa tertawa melihat ini. Ini the chaos ini full chaos, guys. Lihat, cuman ada 3 tim setidaknya yang benar-benar ada di dalam zona yang diuntungkan. Sisanya
harus bergerak masuk ke dalam zona. Dua tim Indonesia setidaknya menurut gue sekarang sangat diuntungkan, Bigetron dan juga Talon. Pikmi juga ingin mendapatkan bagian utara untuk cukup banyak saat ini. Sementara tim lain akan coba masuk, tapi Dingo Xavier dapatkan pemain dari Pikmi dicuri oleh Misery, menjadi eliminasi bagi tim Talon. Bakal langsung dipush saja dua pemain Talon, Linux, Misery. Menunggu di bagian tengah, tapi tidak ketinggalan. Salah satu penghuni top 3 juga sudah datang, yaitu Yudo Alliance dari bagian kanan. Sementara Alter Ego melakukan tembakan dari jarak yang cukup jauh. Satu player dari Bigetron tadi tertumbangkan, itu seorang lapar yang harus segera diselamatkan karena Bigetron mempunyai keuntungan di tengah zona paling enak sejauh ini. Mudah-mudahan bisa menjadi momentum bagi mereka juga. Sementara di bagian jembatan, di bagian ujung, Sam9 melakukan sebuah pertahanan. Di belakang Infinity, tapi Yuhai gagah dan pemberani, dia maju ke bagian depan. Tarik ulur gaming is real dari Yuhai. Cari kembali satu shot, dua shot. Ternyata dibayarin oleh temennya. Infinity bertahan dengan dua pemain yang masih aktif. Sam9 seakan-akan memberikan nyawanya. Dimanakah Sam9 yang lain tidak ada backup untuk Yuhai. Dan lihat bagaimana warga dari Thailand begitu senang karena Infinity baru saja memperpanjang lagi permainan mereka di game kali ini. Akan mulai maju ke arah bagian depan, bahkan revive dilakukan karena Luyo juga tadi tumbang oleh Bigetron. Membuat Sam9 sekarang menyisakan Kenny S seorang diri. Setelah tadi Trexy tertumbangkan, Kenny S bisakah untuk bertahan karena dibakar oleh tim Infinity. Dipush begitu saja Kenny dengan sebuah BB Bison. Akan menghadapi dua player dan akhirnya kemenangan bagi tim Infinity. Logan, sang game changer, sang mastermind dari Infinity, menutup permainan Sam9 di game kali ini. Infinity berhasil untuk nge-push dan menghilangkan satpam zonanya. Sam9 tadi Kenny juga nggak bisa bertahan lebih lama karena di triple pick. Tapi Sersia lagi-lagi muncul melakukan pergerakan ugal-ugalan menuju ke bagian pantainya. Sementara ada satu granat follow up, Vintores menuju ke bagian depan. Bigetron pun sama terus-menerus memberikan gertakan demi gertakan. Karena kalau gue boleh ceritakan sedikit, ini setup Bigetron ini kayak setup orang-orang rotasi Novo ke Pulau Main Island. Lu tau gak sih yang main di bagian pinggiran-pinggiran Di tebing? pinggir-pinggir, betul. Karena Jadi, mereka nggak perlu mikirin belakang mereka. nggak bakal, karena itu bagian air, nggak bakal ada yang bisa melakukan backstep. Dan itu yang tadi dilakukan oleh Bigetron, sebagaimana Jelly ceritakan. Kali ini berbuah cukup manis, walaupun terlihat cukup beresiko karena mereka split satu. Sekarang akhirnya mereka melakukan regroup karena tahu lapar dan juga satu player lain di bagian utara perlu menahan pergerakan dari bagian Milta, dan dua lain yaitu Genfort dan Satar ini menjaga di bagian jembatan. Itu dia, pastinya udah tactical gameplay buat mereka. Tinggal comms, information itu yang menjadi hal crucial di Battle Royale. Sementara Sersia pergerakan ugal-ugalan mereka membuahkan hasil, mereka bisa sampai ke tebing ini. Ini adalah sebuah terrain yang bisa dimainkan oleh mereka, tapi ada satu granat tadi persis di belakang dari lobby. Pas banget waktunya. Masih bisa dihindari dan FaZe Clan kembali melemparkan granat demi granat menuju ke arah Sersia. Tapi Sersia posisinya terjepit sementara. Di depan ada FaZe Clan, di belakang ada Vampire. RRQ juga nice try, udah nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Yudo juga pulang, berarti boom. Bisa menyalip posisi dari Yudo saat ini. Itu dia, mempertahankan tahta di peringkat yang pertama sejauh ini untuk Boom Esport. Apalagi kalau mereka bisa mempush ke arah bagian Dingo Xavier juga. Tapi dari tim Bigetron melakukan split yang tadi cukup nekat. Satar akhirnya di bagian jembatan terculik. Membuat sekarang Bigetron menyisakan 3 player saja. Apakah penyelamatan akan dilakukan atau tidak? Tapi di tempat lain Sersia, sebagaimana kalian lihat di layar kaca, dipush oleh FaZe Clan, dihajar oleh Talon juga. Akhirnya membuat Sersia pulang ke lobby di hashtag yang ke-9. Selesai tuh Sersia dan Talon masih bertahan dengan 4 pemainnya. Mereka punya tempat yang... Tapi kembali ngopi di compound. Gak perlu bergerak ke arah bagian mana-mana. Tapi kali ini pergerakan justru dilakukan oleh Alter Ego yang tidak bisa. Karena Tiger X dan player-player Infinity sudah tahu. Yang kali ini menjadi keberuntungan bagi Alter Ego hanyalah Infinity tidak punya utility. Karena kalau mereka miliki, ini akan menjadi ending bagi Alter Ego. Berputar ke utara, ke selatan bagi Alter Ego ternyata tetap membuat mereka tidak berhasil untuk menguasai zona. Sementara waktu salah satu tim Indonesia, Bigetron, kembali menjadi 4 player dan baru saja meratakan Dewa Perang. Alter Ego Ares pulang ke lobby di tangan Bigetron Red Alliance. Pemancing handal Bigetron Red Alliance. Strike tadi menuju ke arah Alter Ego Ares. Dan kita melihat masih ada 3 tim Indonesia dengan posisi prima untuk Bigetron dan Talon. Sementara Boom menyisakan 2.
Tapi selamat di bagian utara, tidak ada yang mengganggu sama sekali di bagian utara. Mereka menjaga entry compound dengan sangat baik. Dan Gerakan beat yang dilakukan oleh tim Xavier begitu luar biasa. Kenapa? Karena ketika granat dilemparkan dia pindah, granat dikuk lagi dia pindah lagi, membuat tim Talon terutama Miseri tadi kesulitan melocate di manakah tempat dari tim Xavier berada. Sementara Vampire akhirnya tertuntaskan dan Bigetron kembali mendapatkan eliminasi di game kali ini. kembali percobaan yang berikutnya dari Miseri, belum connect. Hanya bermodalkan 3 pemain. Ke arah bagian dalam, dengan ada Linux melontarkan granat. Wah, Kok nggak ada yang connect-connect, gregetan susah deh gue. banget ya dapetin player Xavier. Mereka licin banget di compound ini. Tapi justru Axel yang menjadi penjaga di bagian belakang tumbang dari tim Talon. Ini membuat tim Talon tidak akan terlalu maksimal. Bahkan Miseri yang tumbang terlebih dahulu para Jin. Yang tadi Jelisu sudah sempat bahas. Dia menjaga trigger disiplin. Dan Talon satu persatu tumbang. Talon menyisakan setidaknya mungkin satu orang Linux dapatkan seorang Shadow. Tapi Linux pun juga tumbang. Ini dia Talon. Ternyata sudah mulai porak-poranda. Sementara Infinity dan juga FaZe Clan. Peperangan antara player-player Thailand kembali lagi pecah. Yoru justru yang berpisah dari kawan-kawannya lah yang menjadi last man standing. Yoru sudah cook sebuah nade, mungkin akan dilempar ke arah bagian Infinity atau mungkin dari ke arah FaZe Clan. Nade dilempar oleh Yoru ke arah FaZe Clan ternyata, tapi belum mengenai siapapun. Dan FaZe Clan menang atas tim Infinity. Yoru masuk ke mobil, biar gak ketahuan, tapi Mela seperti tahu di manakah Yoru berada. Nade di-cook oleh Morman, lempar ke arah bagian Yoru, meletup di sana. Dan Yoru tereliminasi oleh FaZe Clan. Granat kematian tadi yang membuat FaZe Clan selamat dari bagian pom bensinnya. Mengganti satu pemain, ini zona mengganti Yonsen dengan Nine Noise. Yes. Menciptakan sebuah hal positif untuk FaZe Clan dan Bigetron. Sudah unstoppable, mereka menjadi penguasa zona saat ini. Menjadi puncak rantai makanan tertinggi harusnya dengan manpower yang begitu lengkap. 4 manusia masih ada. Wah, ini keunggulan yang luar biasa sekali tentunya. Namun kembali lagi, crossing harus bisa dilakukan dengan sangat baik oleh FaZe Clan. Dan ternyata mereka mendapatkan satu player Bigetron. Smoke sudah mulai di pop out, tapi masih ada Genfos dan juga Satar yang menjaga pergerakan dari FaZe Clan. Xavier pun mungkin bisa menjadi third party ketika FaZe Clan mencoba untuk crossing. Lihat bagaimana Mela bergerak, tapi ternyata Shadow dapatkan satu. FaZe Clan rata. Ini adalah momentum bagi tim Bigetron. 3-on-3 situation. Revive sudah dilakukan 4 melawan 3 saat ini. Keunggulan bagi tim Indonesia. Mari kita doakan, mari kita gaungkan kembali lagi Indo Pride. Para Jin akan menjadi pembeda lagi kah? Dia sudah mulai melakukan penyeberangan. Ada tembakan dari Zuxir, ada tembakan dari Lapar. Para Jin tidak bisa bertahan please. Tapi masih bisa ngepron. Oh tidak. Para Jin bahkan belum tertumbangkan, tapi Shadow tumbang. Mencari yang kedua. Dan itu dia kemenangan bagi tim Indonesia. Bigetron Red Alliance. Bigetron Red Alliance is back. Ini dia El Jurdun yang kalian nanti-nantikan semua bertanya-tanya. Kemanakah Bigetron? Kemanakah Bigetron? Santai dulu bro. Lagi Bigetron bersama NKT yang akan menuju ke arah bagian selatan dari peta. Wah ini zona-zonanya nih lagi seru ya. Zona-zona Bigetron L Supermarket terpantau. Jangan sampai offside, hati-hati. Untung tidak offside seorang Genfos. Masih bisa menarik mundur lagi. Sementara tim Flash juga sudah mulai bertemu dengan Vampire. Berada di bagian Sovnovka Military Base juga. Dan kembali memantau dari Bigetron. Gak banyak loh lootingan mereka kalau kita lihat dari tas ya. Tuh lihat tas L Supermarket kosong. Padahal dia anak supermarket. Wah iya, berarti tidak maksimal ya nama dari Genfos hari ini atau di game kali ini. Bahkan Kali berputar ke arah bagian luar. Mau nyelamatin tidak jadi, buka tutup pintu, terdengar kembali step-stepnya. Healing terlebih dahulu dia pilih. Stone membuka pintu, Stone mencari 1v1 situation. Mana yang lebih OP? Ternyata Mr. Joe win the fight. NKT hanya membutuhkan 2 orang saja untuk meratakan Vampire. 2 player dengan tiki taka yang mengerikan, tapi Mr. Joe dengan DBS memang senjata perusak, penghancur karir. Vampire tidak bisa lagi menambahkan Tembakan ini dibuka oleh Nerpeko. Nerpeko langsung tarik mundur ke arah bagian belakang. Lihat bagaimana respon cepat dari Yudo Alliance ketika mereka sudah tahu ada suara tembakan di mana. Smoke di pop out guna untuk kabur, guna untuk lari. Tapi Miseri dari bagian belakang menangkap pergerakan dari Nerpeko. RRQ rontok, hanya menyisakan 2 saja saat ini. Itu dia, tapi kita harapkan 2 ini bisa memotong pergerakan dari Yudo Alliance yang coba masuk ke dalam zona. Snape dan juga seorang Hexas.
Dua player yang sekarang akan menjaga pergerakan di bagian utara. Sementara kita lihat zona teman-teman semua. Mari kita berdoa dan Gerakan dari Nine Noise. Nine Noise tidak jadi keluar dari kubangannya. tapi Niners tidak bisa bergerak ke arah bagian mana lagi. Sementara dua tim Indonesia, Alter Ego dan Bigetron bertemu. Satu player BTR tadi dipulangkan ke lobby secara langsung dan Yudu Alliance juga tumbang. Kali ini kesempatan mungkin untuk tim-tim yang ada di bagian top 3 untuk bergerak maju dan Talon jadi tim pertama lagi dilempar. Untungnya Linux masih bisa bergerak ke tempat yang lain dan FaZe Clan juga rata. 6 tim tersisa kali ini. Nate dari Yoru dapatkan player dari tim Flash mencari dua yang terakhir, tapi Yoru overpick. Ada tembakan dari Bigetron kah atau dari tim lain kah? Ternyata dari tim Flash. Yang lain itu Cornty yang memang mendapatkan posisi yang berbeda dari dua lainnya. RRQ nice try dengan zero elimination, tapi sementara bannya hilang. Tembak itu dia, mam itu tembakan Axel. Axel nice banget menghentikan pergerakan satu pemain tim Flash yang aktif. Masih ada waktu untuk bisa melakukan revive menuju ke arah Yoru. Nah, ini dia, pantulan mematikan. Aduh, pantulnya ke arah bagian luar. Tenang Axel, tenang. Kita tunggu saja tim Flash keluar dari gua. Kita menunggu tim Flash yang belum terpancing karena memang gua ini masih masuk ke dalam zona. That's why tim Flash tidak mau tergesa-gesa menggunakan granat demi granatnya. Dilempar. Wah, Kwanji nggak dewasa. Lah kocak. Nggak dewasa. Batman harus tumbang. Kwanji dicari langsung saja. 4 orang masuk kah? Ini akan menjadi sebuah momen yang sangat berbahaya untuk Kwanji. Tidak cukup kekuatan seorang Kwanji. Karena 4 player Talon masuk dan rata. 4 teratas dan 3 diantaranya tim Indonesia. Wah gila, bisa-bisanya blunder loh. Berantem itu fix ya, tapi ternyata Genfos juga terbakar oleh Molotov dari Nadeti. Sementara 3 pemain dari Bigetron lainnya belum terdeteksi ada di bagian mana. Dua ya? Oh tersisa 2 saja. 10.000 viewers. Gokil. Mari drop likes lagi, kita doakan lagi untuk tim Indonesia mendapatkan kemenangan di game kali ini, Jali. Ya, harapan besar pastinya datang untuk Talon karena dengan 4 pemain, harapan besar di depan mata. Bigetron kita harapkan survive sampai peringkat kedua. Ataupun kalau misalkan ada chance WWCD juga nggak ada masalah. Betul. Mau BTR, mau Talon, yang penting Indonesia. Xavier masih ke-8, jadi tidak banyak waktu lagi. Stage-nya bakal mengecil atau bisa dibilang circle-nya bakal hilang. Linux sudah meng-lockdown posisi Lapar. Dia tahu ada manusia di sana. Dia merasakan aura-aura hodam-hodam yang tidak enak. Bahkan tembakan sedikit dibuka. Ada beberapa HP bar yang sudah mulai tercicil. 1 granat sudah mulai dimasak. Linux benar saja lockdownnya menuju ke arah Lapar. Lapar tidak bisa keluar dari cengkeraman Talon. Dan The Xavier mau nge-kill, mau nyuri Lapar. Zuxi. Dan Zuxi masih bertahan sebagai last man standing. Blue Zone sudah mulai bergerak. The Xavier terpojokan, nggak bisa kemana-mana lagi. The Xavier mau kemana? Blue Zone sudah mulai memaksakan kamu untuk keluar. Itu dia, ini harusnya menjadi kemenangan 100% untuk tim Indonesia. Yoru akan cook sebuah nade menuju ke arah seorang Zuxi mungkin. Tapi nade dari Axel akan menuju ke arah seorang Shadow dan meletup di sana. Lambor menjadi last man standing dari Dingo Xavier. Ayo Axel, pasti kamu bisa. Lempar lagi. Nate kemudian Miseri bahkan melakukan flank juga. Lambor sudah tidak bisa bergerak karena bagian mana lagi. Terbakar bahkan. Dan akhirnya Lambor dapatkan 1. Tapi ternyata Chicken tetap milik tim Talon. Timing lah apalah. Itu untuk menjaga nggak sih biar nggak ada lagi yang hal-hal seperti itu terjadi. Makanya kayak skin mobil, skin senjata kayaknya off di SEA gitu. Iya, disamaratakan saja gitu ya. Biar betul. tidak menimbulkan kericuhan-kericuhan. Itu sih mungkin. Tapi satu pendapat gue juga karena tidak semua orang punya skin test. Pengamatan DMZ tadi memberikan damage yang tidak sedikit kepada satu player tim Flash. Tapi Satar terkena tembak oleh Morman. Ini berarti pergerakan di sekitar bagian Pekado. Dan ini membuat Satar harus segera diselamatkan. Karena gue tidak melihat ada N yang langsung dilakukan. Berarti BTR punya waktu. Mudah-mudahan untuk melakukan penyelamatan. Dan Genfos membalas Mela, tapi Morman mendapatkan Lapar juga, bahkan Lapar di end begitu saja, Jelly. Waduh, 1 persatu nih kalau kita lihat-lihat. Apa yang terjadi nggak tahu, belum tersorot teman-teman semua. Tapi ini dia, terpantau L Supermarket menjadi last man standing yang tidak bertahan lama. Bigetron too soon, dipulangkan oleh FaZe Clan. Proses tidak terlihat seperti apa. RRQ mengurungkan niatnya untuk menjadi third party, dia langsung tarik mundur lagi ke arah bagian belakang karena mungkin kalkulasi mereka adalah gimana caranya bermain lebih tengah aja dan mungkin ada shot call dari leader atau in-game leader RRQ. Itu dia, karena mereka mempunyai bukit yang sebenarnya bisa melihat ke seluruh wilayah zona saat ini.
Oleh karena Hexas kembali lagi mundur dan bahkan seorang Hexas mendapatkan NKT. Ini adalah salah satu bentuk atau wujud dari pergerakan mereka yang akhirnya berbuah manis. Kali ini Talon menahan pergerakan dari tim Vampire, tapi adik Luke juga join the fight. Stone tumbang, Vampire menyisakan 2 orang saja, Tony, Kin, dan Swap. Yang coba untuk masuk pun tidak mudah karena Talon sudah menjaga di dalam zona. Vampire terpantau agak sedikit menurun permainan mereka sedari tadi, tidak segalak kemarin. Dan bahkan kali ini hanya menyisakan 2 yang aktif, Tony Kurniawan dan juga Swaps berlari-lari di depan sana. Wah, Boom sama BTR pun bertemu karena memang sedari tadi mereka ada di bagian tengah ya. Dan Boom hanya menyisakan 1 pemain terakhir, yaitu seorang Yami yang masih belum terdeteksi. Tapi ternyata diam-diam dari Talon pun sudah mulai merangsak masuk, sudah mulai berusaha untuk mendapatkan tempat nyaman, teren nyaman di bagian arah jam 6. Tapi Axel dan kawan-kawan masih berusaha untuk mengendalikan pemain-pemain Vampire. Down 1 lagi, masih lolos. Malingnya, Swap di bagian kanan. Tapi masalahnya di steal ya? Di steal oleh adik Luke. Aduh. Tony Ki yang tadi tertumbangkan akhirnya diambil oleh Yudo Alliance. Swaps menjadi last man standing. Masuk ke dalam zona, bahkan belum masuk, ada di bagian pinggir saja. Nate dilempar ke arah bagian Yudo Alliance, tapi sudah bergerak maju. Eliminasi harusnya masuk ke arah Talon, tidak terjadi. Ya itu dia, harapannya adalah dapat ya. Tapi mau gimana, tempatnya terbuka, tidak ada obstacle. Dan dari Yudo pun ada di bagian luar. Yudo masih mode kejar setoran juga, mereka tidak mau terpuruk. Udah mulai bergesekan, ada Yudo Alliance juga, berarti bisa kita definisikan di bagian tengah ini sangat-sangat padat merayap. Masih ada 37 pemain di stage kelima, dalam waktu 15 detik juga bakal mengecil kembali. Vampire hanya bisa berharap dengan Swap seorang diri saja karena Blue Zone juga sudah mulai menyakitkan sekali. Dan Yudo Alliance berhasil untuk melakukan reset situation. Hexas pun dengan granat yang masih bisa connect lagi menuju ke arah 1 pemain. Itu dia, tapi ini juga menjadi satu concern dengan dengan Dingo Xavier sudah tereliminasi terlebih dahulu, tapi Boom tidak menambah poin. Berarti ini menjadi hal yang tidak terlalu menguntungkan untuk Boom itu sendiri. Tapi tim-tim Indonesia lain kembali membara, bahkan baru saja tereliminasi Vampire. Pikmi mungkin sekarang adalah momentum bagi mereka untuk menambah poin juga karena mereka mendapatkan zona yang cukup baik. Tapi Linux terkena tembakan dari RRQ. Granat dari Yudo Alliance juga membuat tadi dia low HP. RRQ membara di game kali ini dengan 8 eliminasi yang sudah didapatkan. Talon. Aduh, tapi Genfos terculik. Kali ini membuat Bigetron misalkan 3 orang saja. Tembakan-tembakan yang membuat mereka sekarang tidak terlalu maksimal. Apalagi Bigetron melakukan split. Dengan terculiknya Genfos, entah apakah revive bisa dilakukan atau tidak. Sementara RRQ, penguasa perbukitan kali ini akan datang kontender yaitu Infinity yang menang atas tim NKT. Dan lihat No Mercy menjaga dari bagian atas dengan cukup baik, bahkan damage karena bagian Logan yang sangat dalam membuat Infinity sepertinya cukup kesulitan. Tapi No Mercy belum mampu untuk menumbangkan player-player dari Infinity yang sekarang sudah mulai melakukan rotasi. Harus hemat peluru sih, No Mercy. Sisa 100 pelurunya sekarang. Dan bahkan informasi aja yang disumbangkan oleh No Mercy sementara temannya nembak. Ada sebuah rotasi yang jauh sekali dilakukan oleh Hexas. Tapi ternyata dari Yudo Alliance pun menculik 1 pemain dari Bigetron, bakal langsung dipush saja dengan 4 pemainnya. Sulit sekali, terkuliti, terpreteli satu persatu. BTR hanya menyisakan Satar saja yang sedari tadi mode introvert. Membuat Brian bahkan sudah pixel HP. Mela turun tembakan dengan sebuah jump shot. Dapatkan knockdown ke arah bagian dari Semna. Gila, Mela terbang menuju ke arah bagian bawah. Bahkan dijigal kembali pemain-pemain Semna tidak berdaya. Dihilangkan dari map. Nine White pun berulah. Face Clan bertahan dengan 3 pemainnya. Tapi Semna masih punya Yuha yang nyempil di bagian belakang. Yudo Alliance pun sama, masih punya Olio. Sama-sama the last man standing yang hanya bisa doa dengan kencang saja. Dan Pikmi. Waduh, Yami dapat. Kapan Pikmi? Tadinya mereka masih berempat, tapi seakan-akan banyak sekali penjegal di depannya. Dan Granite Eliminations lagi-lagi datang untuk Boom Esports. Alpha pun sudah mulai dimakan, sudah knockdown. Hans for you, itu dikit lagi, tipis lagi. Apakah selamat atau tidak? Hans for you, tidak. Gerakannya, granat dari No Mercy belum connect. Kelihatan. Kelihatan. No Mercy. Persis di bawahnya, tapi No Mercy. Dia tahu, dia harus menjaga badannya. That's why berharap tidak ada yang sadar kalau masih ada No Mercy. Tunggu timing yang tepat. Dipantau saja. Berlari-lari kecil di depan sana. Oh my God, No Mercy. Kelihatan lagi. Astaga, itu kalau gua gatel banget ya. Ampun, tidak ditembak, masih dengan 1 granatnya. Berharap timpukan Manggis ini kena. 3, 2, 1, wing ke arah bagian depan. Connect! Ya, ini dia. Mantap sekali.
panik gak? Panik lah, masa enggak ya Face Clan? Itu dia, akhirnya Mercy bisa mendapatkan sebuah opening. Mudah-mudahan bisa terkonfirm jadi eliminasi. Boom, bahkan masih bertahan di top 5 kali ini. Dengan tadi ratanya Yudu Alliance. Ada beberapa nade yang akan dilemparkan Infinity kali ini. Vintores juga tumbang. Membuat Face Clan yang misalkan satu orang, Infinity sisa 2. Karena knockdown yang diberikan. Tapi akhirnya RRQ pulang ke lobby dengan pengamatan seorang Mela. Nice try RRQ, 13 eliminations. At least survive sampai ke late game-nya. Betul. Tapi masalahnya di sini Infinity dapat waktu buat ngereset Wih, Mela. Face Clan juga. Mela berhasil lepas dari tembakan Gatani, tapi Gatani sadar ini adalah momentum yang harus dia ciptakan. Dengan satu granat dilontarkan menuju ke bagian bawah, connect! Rata Face Clan! Infinity bertahan, tapi masih ada Bigetron dan Boom yang bertahan. Itu dia, 2 player Indonesia yang terakhir. Mudah-mudahan bisa menjadi kemenangan bagi tim Indonesia tetap. Tapi zona 9 menuju ke arah bagian tengah. Infinity menang secara manpower. Tapi hari ini Indonesia mengirimkan poin atau mengumpulkan poin yang begitu besar. Terus-menerus late game kita saksikan. Dan Satar, mode solo, squad, mode SEA Games, Satar mode introvert. Awi, hampir. Satar, aduh Yami lagi Wih, yang Yami. lempar granat. Wah, masih aman Satar. Berarti Infinity sadar lawan mereka beda tim. Harusnya ya. Iya kan? Ini Satar gak bisa gerak kah? Makanya. Astaga Yami, oh Yami masih ada 2 granat coy di tasnya. Waduh. Wih, Satar. Masih ada 2. Satar. Masih ada 2. Satar lempar granat lagi berarti ke arah bagian Yami. Oh, diurungkan. Wih, ada nih dari bagian atas. Oh, Molotov ternyata. Wah, ini tim Indonesia tidak terlalu baik. Yami mulai melakukan crawling ke arah bagian depan. Satar sudah cook nade begitu matang. Akan dilemparkan seorang Yami. Diurungkan lagi granat gel. Nih, harusnya ini masak nih, harusnya yakin nih, confirm. Awi. Keluar, wing, duar. Rata Yami dipulangkan oleh Satar mode SEA Games. Dan ini dia, Satar versus everybody, 1 melawan 3. Dengan 1 granat terakhir Ayo, dari Satar. Satar bakal dilontarkan. Satar, 3, 2, let's 1, tempo ke arah bagian atas. Tapi Logan bakal turun ke arah bagian bawah, tembakan bertubi-tubi. Rata dan selesai, well played untuk tim Indonesia. And winner chicken dinner untuk tim tuan rumah Infinity. Infinity mendapatkan kemenangan di game yang terakhir. Tapi